24 jam hari ini. Memasuki tahun 2020, masih saja masyarakat yang belum pernah menikmati listrik di desanya. Seperti yang dialami warga Dusun Tebing Tinggi, Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara. Meski sudah mengumpulkan kartu keluarga dan mendapatkan janji politik, hingga saat ini desa tersebut masih belum dialiri listrik. Beginilah kondisi Dusun 11 atau Dusun Tebing Tinggi, Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara. Meski saat ini sudah memasuki tahun 2020, masyarakat di dusun tersebut belum menikmati fasilitas listrik dari PLN. Selama puluhan tahun berdiri, sudah banyak janji politik dari calon bupati masa lalu untuk menyalurkan listrik ke desa tersebut. Bahkan, warga juga sudah mengumpulkan kartu keluarga untuk usulan pemasangan listrik. Namun, hingga kini masyarakat masih juga belum merasakan fasilitas penerangan yang bersumber dari PLN. Yanto, warga Dusun Tebing Tinggi, mengaku sangat mendambakan aliran listrik masuk ke dalam rumah. Bahkan calon bupati yang terpilih pernah berjanji dengan Kadus akan memasangkan jaringan listrik. Namun hingga sampai saat ini masyarakat hanya menerima janji politik. Warga lain, Ika, juga mengaku sangat berharap janji dan peran pemerintah membantu masyarakat khususnya untuk pemasangan listrik yang ada di dusunnya. Karena sebagai ibu rumah tangga, dia kadang kesulitan saat malam hari, baik masak ataupun aktivitas lainnya. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengetuk hati kepala daerah untuk lebih memperhatikan bidan sebagai garda terdepan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa. Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka webinar Ikatan Bidan Indonesia di Hotel Suwarnadipa, Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengetuk hati kepala daerah di 17 kabupaten dan kota di Sumsel untuk lebih memperhatikan bidan sebagai garda terdepan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka webinar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-69 dan Hari Keluarga Nasional ke-27 di Hotel Suwarnadipa, Palembang. Dikatakan Gubernur, kecilnya angka kematian ibu hamil dan anak di Sumsel adalah berkat peran bidan. Demikian pula dengan kasus stunting yang berhasil ditekan. Oleh karena itulah, pemerintah wajib memperhatikan bidan. Seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, sudah memberikan bantuan kendaraan operasional untuk Ikatan Bidan Indonesia Sumsel. Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah IBI Sumsel Lisa Mora Braksa berharap pemerintah membantu pemberian fasilitas untuk operasional organisasi profesi yang dirasa belum mencukupi. Dengan dukungan tersebut, kinerja IBI Sumsel akan lebih baik ke depannya dan bisa memotivasi kaum ibu dan perempuan. Semua kegiatan pasti ada kendala. Kendala seperti misalnya fasilitas kegiatan belum tercukupi. Makanya saya tadi minta dengan Bapak Gubernur dan pemerintah untuk memberikan bantuan ke cabang ke Sumatera Selatan, 17 kabupaten kota. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palpres.com. Bank Sumsel Babel resmi meluncurkan program Ramah Zakat. Peluncuran program ini sebagai penyaluran zakat dari seluruh pegawai Bank Sumsel Babel. Menariknya, teknis penyaluran sendiri bekerja sama dengan pedagang kecil yang berada di pemukiman miskin, sehingga para penerima zakat cukup mengambil barang yang ada di warung tersebut tanpa membayar. Bank Sumsel Babel resmi meluncurkan program Ramah Zakat di Aula Kantor Kecamatan Seberang Ulu 2. Program ini merupakan program penyaluran zakat dari seluruh pegawai Bank Sumsel Babel yang disetor langsung dari gaji karyawan yang nantinya akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam kesempatan tersebut terlihat hadir Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo. Direktur Utama Bank Sumsel Babel Haji Ahmad Syamsuddin mengatakan, program Ramah Zakat ini mulai dikembangkan pada September tahun lalu. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat ini sesuai peruntukannya, pihaknya bekerja sama dengan warung yang ada di sekitar lingkungan Mustahi untuk mencairkan dana zakat dari Bank Sumsel Babel. Ini masih versi 1, masih punyanya UPZ BSB. Nanti kalau dia berkembang, siap orang silahkan. Jadi sistemnya terbuka nanti. Program ini juga akan membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar, di mana para mustahi akan mencairkan dana zakat dengan membeli barang di warung-warung yang ditunjuk.
Program Ramah Zakat Bank Sumsel Babel didukung dengan sistem digitalisasi sehingga penyaluran dan penggunaan dana dapat termonitor dengan baik sehingga diharapkan akan terwujud tepat guna penyaluran dan penggunaan zakat. Sementara itu, Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat, Venji Raharjo, secara virtual menyampaikan apresiasi atas program yang diluncurkan Bank Sumsel Babel. Program ini merupakan implementasi atas konsep yang sudah disepakati untuk meningkatkan optimalisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al-Hadi Parit, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Setelah dilakukan kajian oleh para stakeholder terkait koleksi sejarah, kali ini dilakukan seminar hasil kajian oleh Museum Negeri Sumatera Selatan. Hasil kajian tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam buku yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan objek penelitian dalam usaha melestarikan warisan sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar seminar kajian koleksi. Hasil seminar ini nantinya akan dituangkan ke dalam buku kajian koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan sebagai sumber informasi dan objek penelitian dalam usaha melestarikan warisan sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi menjelaskan, kajian koleksi yang dilakukan para stakeholder memiliki 5 tema yang berbeda, seperti rumah tradisional Sumatera Selatan, sarana transportasi tradisional, pengobatan tradisional Sumatera Selatan, ekonomi Islam masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam, dan terakhir teknologi tradisional pengolahan hasil bumi Sumatera Selatan. Khusus kegiatan seminar pertama ini difokuskan pada hasil kajian rumah tradisional Sumatera Selatan. Lebih jauh, kata Chandra, para peserta dalam seminar hasil kajian dibagi tatap muka dan dalam jaringan atau daring. Untuk tatap muka sendiri dihadiri sebanyak 50 orang yang terdiri dari guru sejarah yang tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia atau AGSI Sumatera Selatan, sejarawan, akademisi, dan lainnya. Sementara itu, Ketua Laboratorium Teknologi Bangunan Fakultas Teknik Unsri Iwan Muraman Ibnu mengatakan, keindahan struktur bangunan Rumah Limas rupanya memiliki nilai filosofi budaya bagi masyarakat Palembang. Rumah Limas yang kini menjadi salah satu koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan memiliki arsitek yang mencerminkan hubungan budaya Melayu dan Jawa. Tak hanya desain tingkatan yang ada di dalam rumah adat atau disebut bengkilas ini juga memiliki filosofi dalam kegiatan sehari-hari, sosial, dan keagamaan. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Al-Hadi Parit, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.